Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab burung perkutut turun kualitas volumenya atau penyebab turunnya kualitas burung perkutut tersebut, volume burung perkutut tersebut. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan video saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Penyebab turunnya kualitas volume burung perkutut diantaranya adalah beberapa. Di video ini saya akan menyebutkan satu persatu apa penyebabnya. Simak video saya ini dan jangan di skip supaya tidak gagal paham. Dan tak lupa pula, semoga saja saya doakan kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi kesehatan, selalu diberi banyak rezeki, diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dari penyebabnya turunnya kualitas volume burung perkutut diantaranya adalah bisa disebabkan dengan penjemuran yang berlebihan atau penjemuran yang terlalu lama dapat menurunkan volume kualitas burung perkutut tersebut, karena dia akan dehidrasi, malah tidak mengakibatkan volume burung perkutut tersebut menjadi besar maupun keras, tetapi malah menjadi serak dan perlahan-perlahan semakin menghilang suara atau volumenya burung perkutut tersebut. Jadi penyemburan yang terlalu sering atau terlalu banyak bisa mengakibatkan burung perkutut itu malah menurunnya volume suara burung perkutut tersebut. Dan karena apa? Karena birahinya memuncak dan volumenya burung perkutut itu pun ikut turun seperti itu. Dan yang kedua, air minum dari PAM atau dari PDAM yang berbau kapurit sebelum dimasak dulu itu bisa mengakibatkan menurunnya volume burung perkutut tersebut. Karena apa? Karena dia mengandung bahan kapurit seperti itu. Sebaiknya itu kalau pakai air PAM atau adanya air PAM itu harusnya direbus dulu supaya apa? Supaya netral dan tidak berbau dengan bahan-bahan seperti kapurit dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah air minum juga harus selalu bersih dan harus selalu diganti. Karena apa? Karena kalau tidak diganti air kotor dan karena kan sering membuang kotoran di air minumnya. Perkutut itu sering membuang kotoran di air minumnya, dan kalau terminum oleh burung perkutut tersebut bisa mengakibatkan burung perkutut itu menurunnya volume burung perkutut tersebut dan bisa mengakibatkan tidak sehat dan bisa mengakibatkan tambah serak seperti itu. Dan selain itu adalah air minum selalu diganti karena banyak juga jentik-jentik atau bahan yang mau jadi nyamuk itu menempel di air minum tersebut. Selain itu adalah juga karena bekas milet atau bekas makanan burung perkutut, entah itu bekas jewawut, entah itu bekas otek maupun bekas ketan hitam dan lain sebagainya, itu di dalam cepuk air minumnya itu kan kotor dan mengendap di dasar-dasar air minumnya itu, dan bisa mengakibatkan burung perkutut itu menurunnya dengan volume burung perkutut tersebut. Dan yang keempat adalah kita harus selalu ganti makanan yang sudah bau atau jamuran, atau yang sudah jamuran, atau entah itu millet, entah itu otek, entah itu jewawut, entah itu ketan hitam, entah itu beras merah dan lain sebagainya. Kita harus selalu ganti karena apa? Biar steril, biar tidak terjadi jamuran dan lain sebagainya. Apalagi kalau dia sudah basah dan mengakibatkan makanan itu berjamur seperti itu, dan bisa mengakibatkan menurunnya volume kualitas burung perkutut tersebut. Jadi burung perkutut tidak malah tambah sakit dan tidak mengeluarkan volume yang maksimal seperti itu. Dan yang kelima adalah minuman air mineral yang dingin atau yang es, atau setelah dari kulkas, entah itu dari freezer dan lain sebagainya, lalu diminumkan ke air burung perkutut kita, bisa mengakibatkan menurunnya volume kualitas volume burung kita atau burung perkutut, entah itu perkutut lokal maupun crossing ataupun burung perkutut Bangkok seperti itu, dan mengakibatkan serak karena air minum itu dingin, jadi tidak nyaman di tenggorokan burung perkutut tersebut. Seperti ini, kalau di tenggorokan burung perkutut, kalau dia dingin itu dia tidak nyaman dan dia malah mengakibatkan rongga-rongga dinding atau pita suara burung perkutut itu menyempit dan menambahkan burung perkutut itu tambah serak atau tambah tidak mengeluarkan volume yang maksimal dan tidak mengeluarkan irama ataupun suara yang merdu maupun yang anggungan yang merdu seperti itu.
Dan yang keenam adalah sangkar yang kotor atau sangkar burung perkutut yang kotor dan jarang dibersihkan, karena burung perkutut itu kadang makanannya kan di landasan sangkar itu. Jadi setidaknya dibersihkan selalu di setiap harinya, entah itu dua hari sekali atau 3 hari sekali. Untuk dasar sangkar itu selalu dibersihkan. Karena apa? Burung perkutut kalau mencari makan atau apa itu yang di bawah-bawah itu sering dimakan, entah itu makanan yang terjatuh-jatuh, yang tercecer di dasar sangkar, entah itu kadang juga sering mematoki kotorannya sendiri, sehingga burung perkutut itu jadi tidak sehat seperti itu. Karena kotorannya sendiri kan udah kotoran, udah bau, udah istilahnya udah mengering, dan dia mematoki sendiri, jadi udah dibuat kok dimakan sendiri seperti itu, bisa mengakibatkan burung itu serak dan mengakibatkan kualitas volume burung perkutut itu tidak akan maksimal seperti itu. Dan yang ketujuh adalah pemberian jamu yang berkelebihan atau pemberian entah itu jamu pabrik, home industry dan lain sebagainya. Itu pemberian jamu itu kalau bisa itu disesuaikan, sesuaikan dosis atau tidak kelebihan maupun tidak kekurangan. Jadi kita harus menakar sendiri, mengira-ngira sendiri, entah itu bagaimana, entah itu 1 butir maupun 2 butir atau 3 butir per 1 minggu sekali, entah itu 1 butir per 1 minggu sekali. Jadi jangan berlebihan. Karena apa? Karena kita kan sering gatal, istilahnya sering gatal ingin menyating burung perkutut kita supaya enggacor, supaya manggung dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga jamunya itu kita sering memberi yang banyak. Pikiran kita atau logika kita, burung akan menjadi tambah enggacor, tambah manggung, tambah gayer setelah diberi jamu banyak, pemberian jamu banyak. Dan harapan kita kan burung perkutut tambah enggacor, tambah manggung, tambah dan lain sebagainya. Tetapi malah akan merusak dengan sendirinya dengan organ-organ tubuh burung perkutut tersebut dengan jamu tersebut. Dan saya sarankan untuk pemberian jamu dan untuk pemberian entah itu herbal, entah itu jamu tradisional, entah itu jamu home industry maupun dan lain sebagainya, pemberiannya itu harus tepat. Berapa dosisnya, berapa jumlahnya, dan di hari apa harus kita memberikan untuk burung perkutut kesayangan kita ini. Jadi jangan asal-asalan. Dan untuk yang kedelapan adalah makanan yang tidak disaring atau diayai. Sehingga makanan yang tidak disaring atau tidak diayai kan biasanya ada kapak-kapak atau kelupasan biji, entah itu biji millet, entah itu biji suawut, entah itu yang lainnya, itu akan termakan juga. Jadi kulitnya millet itu akan termakan dengan burung perkutut itu, sehingga burung perkutut itu mengakibatkan juga akan serak dan volume akan mengecil, dan disebabkan turunnya kualitas volume burung perkutut tersebut, sehingga volumenya tidak akan mengkristal, tidak akan manggung dengan baik dan lain sebagainya. Dan untuk ke-8 adalah yang ke-9, pemberian obat tetes atau pemberian vitamin. Pemberian vitamin biasanya kan lewat paruh burung perkutut seperti ini ya. Dan itu harus hati-hati. Pemberian vitamin atau obat tetes atau suplemen-suplemen yang lain, pemberiannya kan biasanya lewat paruh seperti ini ya. Ini kelihatan kayak ini. Kan sering kita tetesan di paruh istilahnya. Silang kita teteskan di paruh, jangan salah dan harus pelan-pelan. Karena apa? Kalau masuk ke dalam hidung, burung perkutut itu akan menjalar ke otak, sehingga burung perkutut itu tidak akan mengeluarkan volume atau tidak mengeluarkan kualitas volume burung perkutut tersebut dengan maksimal, dan istilahnya itu malah tambah sakit. Jadi harus pelan-pelan kalau memberi makan obat tetes apapun suplemen tetes untuk burung perkutut. Kita harus paruh itu didatar seperti ini dan diteteskan di paruh bagian bawah. Jangan tegakkan berdiri seperti ini, jangan. Tapi posisi kepala burung perkutut dan paruh burung perkutut itu sejajar seperti ini, lalu dibuka paruhnya, lalu diteteskan di bagian lidahnya, entah itu di paruhnya bagian bawah seperti itu. Jadi tidak masuk ke lubang burung hidungnya, dan bisa mengakibatkan menurunnya kualitas volume burung perkutut kita. Dan yang ke-9 adalah jarang dikasih jamu tradisional, entah itu jamu rempah-rempah, entah itu kencur, entah itu kunyit, entah itu bawang putih dan lain sebagainya. Jadi bisa mengakibatkan volume burung perkutut itu semakin menurun. Dan saya sarankan sering-seringlah diberi kencur. Karena apa? Kencur itu sangat bagus untuk mencernihkan pita suara, untuk menjernihkan rongga-rongga di tenggorokan dan jari tembolok ke
leher sampai ke paruh itu jernih, dan mengakibatkan suara-suara yang dikeluarkan itu akan mengalunkan anggungan yang kadang mengkristal, kadang menggema dan lain sebagainya. Selain itu juga sering dikasih juga jahe, entah itu jahe biasa, jahe Jawa ataupun jahe merah. Sudah dipotong kecil-kecil lalu diloloskan. Untuk apa? Untuk menyehatkan burung perkutut tersebut, untuk melancarkan aliran darah burung perkutut, karena sifat jahe itu panas, dan sementara jahe itu adalah herbal alami, tidak mengandung bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Selain itu juga kita bisa memberikan kalau burung sakit juga kita sering juga memberikan bawang putih yang dipotong kecil-kecil lalu diloloskan untuk burung perkutut tersebut. Karena apa? Bawang putih banyak mengandung antibakteri yang bisa membunuh kuman-kuman jahat yang terdapat dalam tubuh burung perkutut kita. Jadi kita harus telaten untuk merawat burung perkutut kita untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Dan penyebab turunnya kualitas volume burung perkutut itu sudah saya jelaskan tadi di atas. Seperti penyebab turunnya kualitas antara lain adalah penjemuran yang terlalu lama. Yang kedua adalah air minum dan dari PDAM yang mengandung bahan kapurit. Yang ketiga adalah air minum yang diganti atau jarang diganti. Yang keempat adalah makanan yang sudah jamburan atau yang sudah istilahnya berkerak dan lain sebagainya. Dan minuman air mineral yang dingin atau es. Jadi air putih yang mengandung dingin atau es itu tidak bagus. Dan sangkar yang kotor dan jarang dibersihkan itu bisa mengakibatkan burung perkutut juga menurun volume burung perkutut tersebut. Yang ketujuh adalah yang kedelapan adalah pemberian jamu yang berlebihan, tidak sesuai dengan dosisnya, bisa menurunkan volume burung perkutut tersebut. Dan yang kedelapan adalah makanan yang tidak sering diganti, sering jamuran dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan adalah pemberian obat tetes yang berlebihan juga mengakibatkan burung perkutut itu tambah serak dan volumenya tidak mau keluar dan lain sebagainya. Dan 10, jarang dikasih jamu tradisional seperti kencur, jahe, bawang putih dan lain sebagainya. Itu bisa mengakibatkan penyebab turunnya kualitas volume burung perkutut tersebut. Demikian ulasan-ulasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi banyak rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan selalu diberi kesehatan selalu dan diberi kesuksesan selalu untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam silaturahmi, salam persahabatan, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Kongmania, salam persahabatan, salam kekeluargaan, salam Kongmania atau perkutut mania seluruh Nusantara ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.